Halo, berjumpa kembali sahabat Gema. Baik, apa kabar sahabat? Hari ini saya percaya sahabat kiranya masih tetap bisa berkarya selagi kita masih diberikan kesempatan, kesehatan. Karena ada waktunya sahabat kita tidak dapat melakukan apa yang kita lakukan saat ini. Dari semua aktivitas yang kita pernah lakukan. Kali ini kita akan membaca Alkitab yang berbicara tentang dusta mahkamah agama. Berharap kita dapat menghindari perbuatan mencari-cari cara untuk melakukan dusta atau yang sering dipakai dalam bahasa sehari-hari, yakni kebohongan, atau sekarang kita kenal dengan kata hoak, penyebaran berita hoak. Ini terjadi bukan pada masa sekarang saja, sampai dikeluarkan sanksi hukum terhadap tindakan ini sahabat ya. Ini dilakukan karena berita hoak ini bisa menyebabkan akibat fatal dalam kehidupan sosial. Semoga kita dapat menghindari diri dari berita hoak. Sahabat Gema, seperti biasa saya mengajak sahabat membiasakan diri membaca Alkitab sebelum melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, ini merupakan usaha melatih diri kita membaca Alkitab sebelum kita melaksanakan aktivitas supaya kita dapat mengerti dan memahami kebenaran dan pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sepanjang hari yang akan kita lewati. Kita wajib tetap bersyukur apapun keadaan kita hari ini, apakah kita dalam keadaan sehat atau sakit, bahagia atau berduka cita, kiranya kasih dan pertolongan Tuhan Yesus sampai dalam kehidupanmu sehingga kita dapat terus melangkah dan berkarya dalam kehidupan kita sesuai dengan porsi kita masing-masing sahabat ya. Hendaknya kita menjadi berkat. Kiranya kita semua tetap kuat, sehat, yang sakit segera disembuhkan. Sebelum kita membaca Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti biasa sahabat, saya memberi dorongan, motivasi agar kita dapat menyempatkan waktu membaca Alkitab, karena ada 4 hal yang akan kita peroleh. Saya ulang-ulangi 4 hal ini: memiliki semangat rohani, kedua menjadikan kita kuat, yang ketiga meyakinkan kita akan keselamatan yang kita telah terima, dan yang keempat membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita sahabat. Mari kita membaca Alkitab kita hari ini yang terdapat di dalam Injil Matius 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Judul perikop di atas, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya, dan Ketika kamu sedang tidur, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini.
Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan dengan firman-Mu, agar kebenaran yang kami baca, informasi yang kami terima dari firman-Mu dapat menguatkan kami dan meneguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, dalam pembacaan ini kita mendengar sebuah tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Pertama, mereka menyebarkan berita hoax. Kedua, mereka melakukan suap supaya berita yang sebenarnya tidak muncul, berita yang sebenarnya tidak diketahui. Dan yang ketiga, mereka berusaha menutupi kesalahan mereka. Ini sesuatu tindakan yang tidak terpuji, yang tidak boleh dilakukan, apalagi itu dalam tataran seorang pemimpin. Sebaiknya kita menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan fakta, kebenaran yang terjadi, supaya tidak tersebar berita yang menyesatkan banyak orang. Kiranya kita menghindari diri kita dari berita-berita bohong yang bisa saja membuat kita menjadi menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini, sahabat. Kiranya pembacaan ini dapat memotivasi kita, menjadikan kita orang-orang yang baik, menjadikan kita orang-orang yang dapat menjaga diri kita dari berita-berita bohong. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam pembacaan Alkitab esok pagi. Selamat beraktivitas. Salam buat keluarga.